baik oleh rider sendiri maupun pada umumnya untuk Kota Bandung. Kita akan awali kegiatan pertemuan kita dengan topik silaturahmi antar grup yang tergabung dalam komunitas paguyuban pesepeda Bandung Timur, Pak Seban. Untuk menghemat waktu, kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk mengawali pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai titik awal dalam kita membangun wilayah Garung melalui program pemerintah Kota Bandung, yaitu program penghijauan wilayah Blok Garung, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, yang beberapa saat yang lalu kami barangkali sebagai pionir barangkali bagaimana meyakinkan pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan atau mewujudkan program pemerintah Kota Bandung yang waktu itu kami bersepakat dengan pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan program penghijauan di sekitar Trek Kanhai. Jadi Bapak Wali Kota maupun Bapak Wakil Wali Kota, kemudian Bapak Kadis PU bersama kita telah berkolaborasi dengan persiapan penghijauan, dan mereka menuntut kita untuk mendukung serta memelihara, dan mudah-mudahan untuk kedepannya menjadi kita yang diberi hak untuk pengelolaan wilayah Garung, atau nanti kedepannya menjadi taman yang terbuka dengan fasilitas yang diberikan kepada kita adalah penggunaan, perpanjangan, dan pembangunan Trek Kanhai. Alhamdulillah awal tahun 2020 kami telah berkirim surat ke Pak Wali Kota untuk sebagai identitas bahwa grup yang melaksanakan kegiatan bersepeda di Kanhai itu diketahui oleh pemerintah Kota Bandung. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa acara yang nanti akan disampaikan, yaitu yang pertama pembukaan sama saya. Barangkali ada yang belum kenal. Kalau di grup saya suka dipanggilnya Pak Pembina. Kalau saya hari-hari nama saya Wawan Darmawan. Alamatnya sama di Cilengkrang 1 dan 1 RW dengan blok atau Blok Garung atau Kanhai, yaitu di RW 4 di komplek Astom Presiden. Kegiatan saya sehari-hari PNS, di samping pegawai negeri juga pegawaian numpak sepeda gitu kan. Alhamdulillah sejak 2002 sampai sekarang masih aktif bersepeda. Nah, untuk perkenalan dari saya sendiri itu saya tergabung di grup itu banyak ya. Di Ujung Berung saya juga masuk di grup Ujung Berung, kemudian punya grup sendiri di komplek yaitu San Mori, Sunday Morning Ride, jadi sampai dahana hari Minggu. Nah, untuk selanjutnya barangkali dari jadwal yang agenda yang telah kami sepakati, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua laporan dari panitia penyelenggara. Di sini masih menggunakan panitia penyelenggara. Nanti barangkali dari Mang Roni yang akan menyampaikan laporan mengenai pengelolaan Trek Kanhai sejak awal sampai dengan pada saat hari ini atau hari siang tadi. Karena apapun juga bahwa pembangunan trek yang ada sekarang ini selain mendapat dukungan dari Abah Budi, juga mendapat dukungan dari rekan-rekan rider yang telah berpartisipasi
memberikan donasi kepada kami untuk melaksanakan peningkatan trek yang pertama. Seperti apa mungkin rekan-rekan sekalian pernah mengalami pertama kali masuk sampai dengan sekarang perkembangannya terus berlanjut, dan mudah-mudahan esok atau lusa trek selesai semua yang kita inginkan, yang kita cita-citakan dengan trek Kanhai semakin benar-benar menjadi trek yang menjadi kebanggaan kita selaku rider di Kota Bandung, dan kebanggaan pemerintah Kota Bandung, dan juga menjadi aset nasional yang insya Allah kedepannya akan dipergunakan untuk berbagai event kegiatan lomba bersepeda. Barangkali itu harapan kita. Nah, untuk yang kedua tadi laporan dari Mang Roni barangkali atau dari yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya mengenai flashback bagaimana Kanhai ini bermula dan sampai kedepannya akan seperti apa, nanti akan disampaikan barangkali oleh Pak Haji atau Pak Haji Beben atau Mang Ule. Dan yang keempatnya nanti ada penyampaian perkenalan dari tiap grup yang menghadiri pada acara malam ini. Dan yang terakhir penutup supaya kita tidak terlalu lama, supaya tidak terlalu sampai larut malam, sampai dini hari. Nanti barangkali ada diskusi akan seperti apa pengelolaan trek Kanhai yang akan kita lakukan bersama-sama. Tujuan kita ke depannya bahwa trek ini semakin bagus, semakin digemari, semakin membuahkan bibit-bibit atlet baik lokal Kota Bandung, regional Provinsi Jawa Barat, nasional maupun internasional. Insya Allah tempat latihan kita bisa memadai. Barangkali itu intinya kegiatan ini yang akan dilakukan. Untuk menghemat waktu, menginjak, barangkali saya persilahkan pada Mang Roni. Saya kasih waktu 5 menit, singkat, padat, transparan, nah gitu kan. 15 menit. Berapa? Ya pokoknya dibatasi kita. Lonceng berakhir jam 11 keinginannya seperti itu. Ya, ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Suatu kegembiraan bagi saya ya. Kedatangan rekan-rekan yang telah menyita waktunya dan mengganggu aktivitasnya ya. Langsung saja ya, sebenarnya tujuan dari saya dan para pembina mengundang rekan-rekan semua itu tiada lain suatu menyampaikan informasi bahwa kita itu sudah melakukan pengajuan untuk membuat trek ke Pemkot ya Kota Bandung yang lahannya telah kita pakai sebelumnya gitu. Yang semulanya kita tidak tahu bahwa ini adalah tanah Pemkot Kota Bandung, dan semakin kesini sudah tahu, maka kita ada rencana untuk membuat trek ini menjadi legal gitu. Dan pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat organisasi, karena salah satu syarat untuk
mengajukan apa Pak? Mengajukan legalitas itu adalah harus ada komunitas yang dia penanggung jawab yang apa? Yang ada strukturnya gitu. Sedangkan kita kan banyak komunitas kan, saya dari Ujung Berong, Pak Beben dari Atom, Pak Wawan dari ini. Nah, kita tidak mau ada salah satu yang maju gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya saya inisiatif untuk menggabungkan semua komunitas yang ada di Kota Bandung, yang ada di Bandung Timur itu menjadi satu kesatuan, yaitu Paguyuban Sepeda Bandung Timur, yaitu disingkat jadi Paseban. Dan dalam waktu yang singkat saya sama yang lain itu sementara, ya sifatnya sementara, menunjuk salah satu ya kan harus ada struktur ya, dan saya juga mungkin bisa disebut lancang lah mengatasnamakan seluruh komunitas gitu ya. Tapi ya bagaimana lagi ya, karena waktu yang singkat, terus tidak ada komunikasi kan, ngumpulin susah ya. Jadi saya langsung membentuk organisasi itu dengan strukturnya yang tunjuk langsung. Dan sekarang saatnya saya ingin meminta dukungan dan meminta izin juga bahwa kami dari Reng-Rengan ya yang ini telah membentuk kesatuan dari semua komunitas Bandung Timur gitu. Jadi intinya minta izin kepada komunitas untuk bersatu gitu, biar kita juga ada dukungan dari semuanya, karena dalam visi kita gitu ya, rencananya kan cita-cita abdi pribadi gitunya, bahwa Kanhai itu ingin menjadi fasilitas umum dan ruang publik. Jadi siapapun kapanpun pesepeda bisa menikmatinya gitu dengan gratis. Dan itu alhamdulillah gayung bersambut ya, dari program Pemkot, Pak Wakil, Pak Dinas PU juga satu visi gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini yang sudah diketahui ya, bahwa trek udah berjalan pembuatannya, tapi si Pemkot itu meminta kepada komunitas itu dengan satu syarat, yaitu menghijaukan area yang kita pakai. Jadi kita dapat memakai lahan Pemkot tersebut dengan trek sepeda, tetapi salah satu syaratnya adalah menghijaukan area tersebut. Nah, saya pribadi merasa naonnya keung lah keung. Jadi perlu dukungan lah dari semua teman-teman, bahwa nanti teh kita teh perlu banyak ini gitu, perlu banyak orang untuk melakukan sesuatu yang diminta oleh Pemkot itu, yaitu penghijauan. Nah, saya saat ini gitu ya, sama ini meminta keridoannya gitu, atau dukungannya lah minimal, di saat nanti ada program penghijauan atau penanaman ya, minimal ikut berpartisipasi gitu. Karena
tujuan kita adalah untuk semua gitu, untuk bersama. Jadi trek bisa dipakai bersama dan tidak ada pungutan biaya apapun gitu. Jadi kita bebas mau main kapanpun, mau hari apa, mau main, mau apa gitu. Jadi bebas gitu. Jadi mungkin dari saya hanya itu saja. Jadi dari saya mohon dukungannya lah, dan tambahannya mungkin nanti dari Pak Haji, dari Mang Ule akan ditambahkan. Kalau dari saya mungkin rada pembaliutnya ngomongnya, jadi bilik ke Kak Hartos mungkin penjelasanana nu langkung ieu pangitan ditambahan ku Pak Haji atau napi Mang Ule. Mungkin dari penyampaian saya cukup segitu dulu, dan tambahannya dari Pak Haji atau Mang Ule. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan ya yang barusan. Jadi ceritanya dulu kita main di sini cuma lewat doang. Yang tahu Kanang Hayam cuman lintas, tidak ada perkembangan. Nah, sejarahnya dari 2016 kalau nggak salah ya, pernah satu visi kita beberapa komunitas menyatakan bahwa kita tuh pingin adanya tempat latihan dan bermain sepeda bareng lah gitu ya, yaitu yang direncanakan adanya di sini di Kanhai ya, Kanang Hayam lah dulu ya, cuma lintas dari benteng ke benteng gitu ya. Nah, seiring perkembangan kita tuh mempunyai hobinya, ada yang enduro, ada yang downhill gitu kan. Dengan inisiatif masing-masing komunitas meminta izin ke penggarap yaitu Abah Budi, akhirnya diizinkan. Yang sampai sekarang ini izin Abah Budi alhamdulillah bermanfaat bagi kita semua buat main bersama bareng ya. Nah, setelah itu tapi tetap kita seolah-olah liar, nggak punya nggak punya perizinan, nggak punya sama sekali. Di pihak pemerintahan kita belum pernah izin. Sedangkan perkembangan Kanhai tambah hari tambah mungkin dari Bandung, Jawa Barat, luar Jawa Barat udah mengenal itu apa itu Kanhai, trek Kanhai itu di mana gitu kan. Nah, setelah 2016 kita punya visi dan misi bersama. Akhirnya pakem dulu, terus disambung lagi, inisiatif lagi beberapa orang dari beberapa komunitas bikin trek ala kadarnya, tambah rame. Nah, kembali ke tahun-tahun 1 tahun ke belakang, akhirnya kita berinisiatif gimana kalau kita legalkan gitu, treknya kita legalkan. Jadi seolah-olah kita itu nggak liar lah. Tempat main kita nggak liar, tempat main kita diakui minimalnya oleh pemerintah setempat ataupun pemerintah pusat. Nah, sedangkan untuk meminta perizinan itu harus mempunyai satu komunitas atau lebih besar lagi paguyuban gitu ya. Sharing udah kita masukin aja paguyuban yang ada di sekitar sini dan di Bandung Timur. Nah, saya juga minta maaf ke semua komunitas setelah memakai nama komunitas bapak-bapak semuanya atau akang-akang atau rekan-rekan untuk digabungkan ke satu komunitas untuk meminta perizinan ke pihak pemerintah kota gitu ya. Nah, kenapa kita berinisiatif memakai nama-nama sedangkan perizinan belum? Tapi insya Allah sih kalau niatnya, saya niatnya tulus tanpa diiming-imingi apapun.
Yang penting kita legal, kita main siapapun boleh. Insya Allah mungkin Bapak Bapak akan keberatan lah gitu ya, berpikirnya kayak gitu. Mau komunitas apa, kalau niatnya kita buat main ini, insya Allah lah. Sedangkan kita kan bukan buat main, diantaranya kan adanya pelatihan atletik downhill maupun enduro berarti di sini. Gitu, mau kota, mau provinsi, mau nasional mungkin berarti di sini. Insya Allah bermanfaat gitu. Terus setelah kita inisiatif beberapa orang, diantaranya saya sama Mang Roni, Pak Wawan dan Mang Gele, bagaimanapun menembus ke jalur provinsi, sedangkan jalur ke RW dan lainnya agak sulit ya, agak sulit. Akhirnya kita diajak audiensi ke Pak Wakil. Nah, setelah kita ke Pak Wakil, ternyata antusiasi pemerintahan kota dan Pak Wakil alhamdulillah diterima dengan kontribusi kita harus menghijaukan gitu. Dengan program-program apa yang kita rancang semua diterima, makanya sampai sekarang ini kita sudah diakui, kita disupport sama dinas-dinas terkait, diantaranya DPU, DPLH, DPKP3 lah pokoknya itu didukung gitu. Nah, sedangkan kan rekan-rekan tahu kan di atas ada pembangunan jalur air gitu. Jalur air itu maksudnya buat suplai air, karena di Garut itu susah air. Terus pemanfaatnya kita ada trek sepeda juga. Jadi air iya buat subsidi air, trek sepeda iya gitu. Jadi dua manfaat gitu. Nah, mungkin rekan-rekan juga jalur air buat apa? Yaitu buat penghijauan. Kita dititipkan sekitar 3.000 pohon perkeras, karena ini fungsinya buat RTH, ruang terbuka hijau gitu. Jadi fungsinya buat tanaman keras yang bermanfaat. Jadi di sini insya Allah akan ditanamin diantaranya buah durian, buah alpukat dan lain-lain yang ada ya. Yang jelas kopi kalau salah udah ada siap tuh. Nah, kembali lagi yang barusan tentang perizinan. Nah, kita tuh udah proses perizinan udah gitu ya. Proses pembangunan lagi berjalan, bukan pembangunan, pembenahan lagi berjalan. Proses semua mungkin setelah audiensi kita 1 bulan mungkin ya, mulai sibuk terus bolak balik. Aduh, kerjaan udah kajian lah itu mah kerjaannya. Tapi alhamdulillah membuahkan hasil. Nah, hasil ini saya itu sama rekan-rekan, ini kan hasilnya buat kita semua. Kita kembalikan lagi ke komunitas. Yuk komunitas nih, hasilnya udah ada. Kita tuh nggak liar gitu, nggak liar, main di sini nggak liar, udah diakui sama pemerintahan kota. Saya pengen kembaliin lagi nih, sudah diizinkan. Ini kabar gembira udah diizinkan, kemudian udah mulai gitu, udah hampir ke pump track lah, mau nyampe ke pump track. Nah untuk penghijauannya kita tuh kan memerlukan banyak orang nih, sama perawatannya. Sebenarnya perawatan sama penggarap sebetulnya ya, cuman untuk kontrolnya ada di kita nih gitu, karena kita yang dikasih tanggung jawab buat penghijauan gitu. Nah itu tuh hasil kerja hasil berusaha untuk melegalkan, ternyata berbuah hasil yang ibaratnya mintanya air 1 kecelak, ternyata 1 ember wah banyak lah yang dikasih dari sampai kewalahan kita nampungnya gitu. Jadi ide-ide apapun dari pemberian pusat dikasih ke kita, sedang kita belum komunikasi dengan rekan-rekan komunitas semua gitu. Nah makanya dengan itu intinya di lingkungan ini pertama saya mohon maaf untuk ya lancang lah memakai nama-nama komunitas semua, tapi dibalik itu insya Allah nggak akan keberatan gitu, karena ini pun hasilnya dibalikin lagi gitu ke bapak-bapak, ke komunitas-komunitas yang ada di sini gitu. Jadi
sekarang hasilnya udah ada, mangga yuk kita bareng-bareng untuk yang dititipkan pemerintah ke tempat main kita yaitu penghijauan, kita bisa melaksanakannya. Apa yang diinginkan Pak Wakil ini buat ruang terbuka, tapi bermanfaat bagi kita yang makainya, bagi masyarakat. Tidak ada yang dirugikan, dan semua free, gratis. Malahan keuntungan ada di masyarakat sekitar gitu. Terus ya misi di kedepannya yaitu kalau kita menanam pohon, ibaratnya lah ya, kita sodakoh oksigen. Kalau kita misalnya saya menanam pohon 10 sampai berapa tahun tuh pohon tuh mengeluarkan oksigen, insya Allah sodakoh oksigennya kita kebagian semua. Gak buat kita aja penggoes, mungkin dari masyarakat siapapun menghirup oksigennya. Nah itu visi penghijauan. Terus sarana olahraga jelas kita punya tempat olahraga. Kita di sini ada berencana untuk membuat akademi Kanhai Akademi, yaitu untuk pelatihan anak-anak SMP, SD sampai TK untuk berlatih di sini. Kebetulan kita kan mempunyai atlet-atlet ya, bisa di coaching sama mereka itu, bisa ada ditanyakan untuk teknik-teknik bersepeda yang baik gimana mungkin di sini bisa. Terus manfaatnya yang jelas ya, dari yang tadi barusan, oksigennya kita dapat, tempatnya kita punya buat bermain, mungkin yang lainnya banyak lagi. Mungkin gitulah, saya mengajak ke komunitas, rekan-rekan komunitas semua untuk bisa satu langkah untuk menghijaukan, karena hasil dari semua saya kembalikan ke rekan-rekan komunitas semua gitu. Mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan, mungkin dari